Sebuah lubang raksasa setinggi lebih dari 2 meter. Pohon bambu runcing juga tersebar di dasar lubang, sekalipun tangannya memar dan melepuh, namun jebakan itu tetap selesai sesuai jadwal. Namun, apakah mungkin berhasil menangkap mangsa dengan jebakan seperti itu? Awal dari hari yang baru, tadi malam babi hutan masuk ke kebun sayur. Untungnya, Susu menemukannya tepat waktu, kerusakan masih dalam batas yang dapat diterima. Sayuran yang belum rusak total masih bisa ditanam kembali, tanah yang subur dan sistem perakaran yang kuat tetap dapat membantu menghidupkan kembali tanaman sayuran. Sayuran ini menjadi makanan selama beberapa hari berturut-turut. Semut yang dibesarkan tampaknya telah beradaptasi dengan habitat barunya. Di bawah sinar matahari, tubuh mereka menjadi transparan. Namun, menanam kembali sayuran hanyalah solusi sementara. Susu masih harus membangun langkah-langkah perlindungan yang diperlukan untuk pertaniannya. Cari bahan yang cocok, buatlah sendiri gerbang utama dan alat untuk mengusir babi hutan. Pohon dengan diameter sedang digunakan sebagai bahan, selain memastikan tingkat keandalan tertentu. Ini juga dapat menghemat energi. Potong banyak, ukur panjang yang akan dipotong. Mata gergaji yang tajam membuat persiapan material menjadi lebih mudah. Tentu saja, karena ini adalah gerbang utama, persyaratan lebar tentu lebih tepat dibandingkan persyaratan tinggi. Untungnya, pilar-pilar tersebut tidak miring saat dikubur. Setelah lebih dari 2 jam bekerja terus-menerus, sebuah gerbang yang dapat dibuka dan ditutup secara bebas menggunakan pipa bambu telah selesai dibangun. Meskipun tampaknya tidak memberikan efek nyata, namun ketika ada hambatan di jalan, babi hutan akan lebih sulit ditembus. Tentu saja, membuat gerbang saja tidak cukup. Babi hutan masih bisa masuk dari celah lebar di sekitar pagar. Tebang beberapa pohon bambu besar, Susu ingin menggunakannya untuk membuat perangkat yang bisa mengeluarkan suara. Lanjutkan memotong, gunakan simpul bambu sebagai titik kunci untuk menangkap setiap bagian. Beberapa lusin potong sudah cukup, kemudian potong batang pohon kecil, dan potong pendek sekitar 10 cm. Buat lubang pada sambungan bambu dan masukkan kawat ke dalamnya untuk mengamankan batang kayu pendek. Dengan cara ini, lonceng angin di alam liar terbentuk. Terakhir gantung masing-masing di tengah pagar, hanya babi hutan yang mencoba mendekat dari sini. Suara yang dihasilkannya saat disentuh sudah cukup untuk membuatnya takut. Tutup gerbang. Susu masih perlu menyelesaikan persiapan akhir, pasang pisau tajam kecil yang digunakan untuk pertahanan diri pada tiang panjang. Dengan cara ini ia bisa menjadi anak panah, dan dapat digunakan sebagai senjata jarak jauh dalam keadaan darurat. Tutup pintu, dan kini Susu akan menunggu kemunculan babi hutan di remang-remang api. Seperti yang diharapkan, monster rakus datang lagi ke peternakan. Lonceng angin buatan sendiri sudah mengeluarkan suara. Babi hutan itu kini berkeliaran di luar pagar. Gerbang yang dibuat dan bunyi lonceng angin cukup berfungsi sebagai perlindungan. Namun, babi itu terus mencari mangsa, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Susu memutuskan untuk mengambil inisiatif. Babi hutan tanpa pintu masuk kemungkinan besar akan menghancurkan seluruh pagar. Susu melempar lembingnya jauh-jauh. Tindakan ini cukup untuk menghentikannya. Cepat habis, Susu mengamati ke arah mana babi hutan itu melarikan diri. Namun, hutan yang gelap menyembunyikan sosok babi hutan. Melanjutkan hal seperti ini masih bukanlah cara yang baik. Susu langsung mendapat ide untuk menangkap babi hutan. Hari baru dimulai. Hujan rintik-rintik yang baru saja berhenti memenuhi tanah dengan kelembapan. Susu membawa peralatan yang diperlukan. Dia ingin menjadi proaktif. Manfaatkan tanah lunak untuk menemukan jejak babi hutan yang kabur. Di semak rendah, Susu melihat seekor babi hutan kecil. Dilihat dari bentuk tubuhnya, mungkin sudah mendekati usia dewasa. Ia bersembunyi di semak-semak. Di saat yang sama, Susu juga menemukan jejak kaki yang jelas. Mungkin kawanan babi hutan inilah yang mengunjungi peternakannya. Gua di depan harus menjadi tempat berlindung sementara untuk menghindari angin dan hujan. Susu telah menemukan jalan keluarnya. Ini jelas merupakan jalan binatang itu. Dia akan menggali lubang yang dalam di sini dan menangkap mereka. Gunakan linggis untuk melonggarkan lapisan tanah terlebih dahulu. Selanjutnya tentukan ukuran dan bentuk jebakan. Pegang sekop kecil dengan kuat. Dia akan menggunakannya untuk menyelesaikan pekerjaan berikutnya. Sekop demi sekop menyekop tanah. Pertama, keluarkan tanah yang gembur. Kemudian gunakan linggis untuk menggali lebih dalam. Ukuran jebakan dasar telah ditentukan. Ruangan yang panjangnya hampir 2 meter dan lebar 1 meter sudah cukup bagi babi hutan untuk pergi tanpa kembali. Tentu saja untuk memastikan tidak ada yang salah. Hanya kedalaman yang cukup yang dapat memastikan bahwa babi terperangkap dalam perangkap. Itu tidak akan lepas. Terlihat, gadis liar ini sangat kuat, menggali terus-menerus tanpa henti. Setelah 4 jam menyekop, kedalaman saat ini sudah mencapai 1 meter. Namun, itu masih belum cukup, karena lubangnya cukup dalam. Susu tidak bisa langsung membuang tanahnya, jadi dia meraup sekeranjang penuh tanah, dan ditarik keluar dari perangkap. Setelah seharian, kedalaman lubang itu melebihi kepala Susu, dan tubuhnya juga kelelahan. Tangannya yang semula halus dan lembut kini dipenuhi kapalan dan lecet. Ini menunjukkan bahwa untuk menggali jebakan sebesar itu, Susu harus berusaha keras. Seluruh tanah telah diambil alih. Langkah terakhir yang tersisa adalah memasang jebakan. Tebang beberapa pohon bambu. Susu perlu memasukkan paku tajam di bagian bawah jebakan. Hanya dengan demikian, insiden apapun tidak akan terjadi.
karena dia harus menangkap babi hutan. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa menyimpan cukup makanan, dan peternakannya tidak akan mengalami kerusakan lagi. Yang pertama, mengikuti panjang yang sama, potong tabung bambu menjadi panjang yang sama, kemudian gunakan pisau untuk memotong dua sisi yang sesuai. Pertajam ujungnya setajam mungkin, ulangi saja berkali-kali, lonjakan dengan kekuatan serangan yang kuat dapat diselesaikan. Jumlah ini cukup. Sekarang kembali ke jebakan, lempar saja secara acak dari mulut jebakan, paku tajam dengan mudah menembus jauh ke dalam tanah. Tampaknya mereka dapat menembus kulit babi hutan sepenuhnya. Gali beberapa lubang bundar, setiap baris terdiri dari 4 lubang yang digali dengan rapat, tempatkan paku tajam di sana, kemudian tutupi dengan tanah untuk memastikannya terkubur dengan kuat dan vertikal. Hanya dengan cara itulah kekuatan mereka dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Ketika semua pengaturan sudah selesai, dengan jebakan yang begitu tajam, hewan apapun yang jatuh ke dalamnya tidak dapat bertahan hidup. Terakhir, carilah cabang yang lebih kecil, mereka akan membantu kamuflase. Namun Susu juga perlu berhati-hati, karena kalau sayangnya dia terpeleset dan terjatuh, kemungkinan besar Anda akan mati di tempat. Tanaman kamuflase sudah siap, sekarang tutupi dengan rumput tebal. Ini dapat membuat keseluruhan jebakan terlihat mirip dengan lingkungannya. Tentu saja menata ulang area sekitar juga penting. Karena saya sudah lama berada di sini, entah itu karena baunya atau lingkungan sekitar yang terganggu, juga akan membuat babi hutan lebih waspada. Oleh karena itu, Susu menggunakan dahan pohon untuk menempatkannya di kedua sisi jalur binatang itu. Tunggu sampai aromanya hilang, jalan tersebut tidak memiliki perlindungan apapun, hanya akan membuat babi hutan jatuh ke dalam perangkap. Dalam 2 hari, Susu akhirnya menciptakan jebakan yang sempurna ini. Dalam perjalanan pulang, Susu sekali lagi melihat babi hutan bermunculan di sekitarnya. Namun, apakah jebakan sebesar itu, mungkinkah berhasil berburu babi hutan? Semua kemungkinan jawaban harus diserahkan pada waktunya.